Afternoon Sobat Pi, afternoonnya kamu ditemenin barengan sama Wisnu nih di Curhat bareng saya Atu yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. Wisnu senang banget hari ini Sobat Pi setelah tadi ditinggal sama Dre yang sibuk membersihkan ruangan para pejabat. Kali ini Wisnu ditemenin sama Bapak Ibu yang gak kalah menarik juga sama Dre, yaitu Bapak Ibu dari Darul Hikam Bandung. Boleh dong disapa Sobat Pi-nya Bapak Ibu, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bapak Ibu ini dari Darul Hikam, sebuah yayasan ya, betul Bapak Ibu? Ya. Dan Darul Hikam ini tempatnya jauh loh dari Rajiman, walaupun nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Masih di Bandung. Masih di Bandung. Ibu Bapak kesini nyasar nggak? Enggak ya, gampang jalannya kan? Ke Ada Rajiman. Google Map. Oh iya bener. Wah, ibunya kekinian banget nih Sobat Pi. Ya, jadi Sobat Pi ini pengen tahu sih kalau Darul Hikam itu sebuah sekolah yayasan yang seperti apa. Boleh mangga diceritain Bapak Ibu? Ya. Jadi Yayasan Darul Hikam itu adalah sebuah lembaga sosial yang berdiri tahun 1966. Oke, cukup lama ya Bu ya? Lama, jadi tahun ini kami insya Allah milad yang ke-54. Oh, selamat Ya, ulang terima tahun. kasih. Nah, Yayasan Darul Hikam ini punya 3 bidang kegiatan. Yang pertama adalah dakwah dan Oke. pelayanan sosial. Yang kedua majelis pendidikan, dan yang ketiga bidang pemberdayaan masyarakat. Oke, Gitu. bidang pemberdayaan masyarakat. Betul, Dan semuanya dijalankan secara bebarengan ya Bu ya? betul. Secara simultan kita berjalan sama-sama. Nah, ini sebelum ini lupa kenalan nih Bu. Oh. Ibu Bapak nih siapa aja namanya dan di Darul Hikam nih sebagai apa sih gitu? Boleh dari Ibu yang pojok dulu? Boleh ya. Saya dengan Ibu, nama lengkapnya Ibu Ami Rahmawati, panggilannya Ibu Ami. Oke. Saya di Darul Hikam itu sebagai Kepala Bagian Marketing dan Komunikasi. Oke. Kemudian juga dapat tugas tambahan ini di SMP Darul Hikam sebagai guru. Oke, Ibu marketing promosi terus guru juga. Guru Jadi juga. double job ya Bu? Double job. Gajinya 2 juga ya? Amin. Alhamdulillah. Tapi bentar, Ibu ini kan Ibu Ami ya? Ini mamanya Raffi bukan? Oh, bukan. Raffi Ahmad bukan ya? Kirain mamanya Raffi Sobat Pi. Oke, makasih Bu Ami. Kalau yang selanjutnya nih, Ibu yang Ya, di depan Wisnu. saya Ruri Ramadanti. Mhm. Kebetulan saya diamanahi untuk memimpin majelis pendidikan di Darul Hikam. Oke. Jadi saya direktur perguruan Darul Hikam. Oke, untuk di bidang pendidikan ya? Pendidikan khususnya, betul. Dan di bidang pendidikan ini kami ada 13 unit ya, terdiri dari 8 sekolah dan 5 unit asrama. Kemudian Oke. kita juga ada daycare. Daycare? Betul. Kalau mau belum menikah ya. Kalau sudah menikah nanti silakan. Iya Bu, siap. Nanti saya akan menikah secepatnya ya. Amin, kita doain. Amin. Ya. Dan ada juga PAUD ya sebagai bagian dari CSR-nya Yayasan Darul Hikam. Oke, berarti banyak banget ya Bu Darul Hikam. Wah, Alhamdulillah. ini kayaknya menarik banget nih. Seluas apa sih ya yayasannya? Tapi sebelum itu berlanjut, kita mau ngobrol sama Bapak yang sendiri nih yang paling ganteng. Boleh kenalan dong Bapak? Baik, perkenalkan saya Lukman Amin. Saya juga guru, sekaligus Oke. juga diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di SMP Darul Hikam. Oke. Nah, kemudian di momen sekarang juga, tadi Bu Ami sebenarnya ketua Deharan, nih ketua pelaksana. Saya diamanahi oleh Bu Direktur sebagai ketua pelaksana Darul Hikam Education Conference. Oh, yang Jadi ada momen tadi yang Oke, yang event yang mau Event, dibicarakan. betul. Oke, nanti kita bakal bicarain event itu lebih banyak. Siap. Tapi sebelum itu saya mau ngomong dulu dong Bu. Ternyata ini benar nggak ya? Tolong dikonfirmasi, Darul Hikam itu berdirinya di 1 April ya? Betul. Ya itu sama kayak ulang tahun saya Bu. Jadi saya Jadi ulang tahunnya wajib datang ya? Iya. Jadi saya merasa terhormat banget dirayain sama Darul Hikam ulang tahunnya. Alhamdulillah. Berarti Deharan wajib ikut. Iya, harus ikut nanti. Insya Allah. Kita rayain dengan DHEC dan Deharan. Wah, mantap banget tuh. Aduh, terharu banget Bu. Ya Sobat Pi, jadi Darul Hikam ini emang keren banget ya. Kata Ibu Ruri sih ada 8 unit sekolah, terus ada PAUD-nya juga, ada daycare-nya juga. Memang sejarah pembentukan dari si Darul Hikam ini seperti apa sih Bu Ruri? Ya, jadi Darul Hikam ini didirikan oleh Bapak Kiai Haji Hasbullah Hafidzi beserta istrinya Ibu Hajah Dedeh Ruyati Hasbullah. Oke. Awalnya dulu tahun 66 berdiri TK. Lalu kemudian tahun 70-an begitu SD, lalu disambung SMP, SMA. Tahun 2007 kami mendirikan sekolah internasional.
Oh, jadi internasional. betul. Jadi sekolah Oke. yang menggunakan combined curriculum Oke. antara national curriculum dengan Cambridge curriculum. Wow. Itu mulai dari level primary SD Mhm. dan secondary SMP SMA. Oke. Nah, secara lokasi memang kami masih terpisah-pisah di 3 Titik. wilayah, Mhm. betul. Kota Bandung, Oke. Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Oke, kalau Ya. di Kabupaten Bandung Barat itu yang di Lembang. Di Lembang dan di Dagogiri. Oh, di Dagogiri Nah, itu juga. Oke. kampus Dagogiri ini adalah kampus baru kami, jadi kami hijrah. Nanti insya Allah di sana ada SMP, SMA, dan asrama di satu lokasi. Oke, berarti Betul. ini Darul Hikam ini kalau ini untuk bidang pendidikannya ya Bu? Ya. Ada semacam boarding school ya? Ada, betul. Nah, SMP, SMA, serta secondary yang di Lembang itu kita menyediakan boarding Mhm. untuk siswa-siswi yang memang mau tinggal di asrama. Sementara Oke. ini belum full boarding, tapi insya Allah dalam 3-4 tahun ke depan kita akan full boarding. Oke, keren banget ya. Ternyata banyak banget, mulai dari TK Iya, betul. sampai SMA pun Bahkan ada. mulai dari daycare. Jadi usia Enam- 6 bulan. Oke. 6 bulan 6 ya, bulan. betul. Oh, baby 6 bulan. Betul. Wah, saya jadi nggak sabar punya anak. Nikah dulu. Ayo Iya, dong. harus nikah dulu bener. Wah, keren banget nih Sobat Pi. Ternyata Darul Hikam ini memfasilitasi ya bidang pendidikan kita tuh mulai dari kecil, dari umur 6 bulan sampai mungkin ya nanti bakal jadi ada universitasnya atau ada institusinya, mudah-mudahan. Amin. Nah, kalau saya juga mau nanya nih, kalau apa namanya? Sebenarnya misi yang dibawa sama Darul Hikam ini seperti apa sih Bu? Ataukah sama sekolah pada umumnya atau ada misi tertentu nih? Ya. Sebenarnya kalau misi yayasan itu kan membantu masyarakat dan pemerintah melaksanakan ajaran Islam. Oke. Tadi khususnya di 3 bidang ya, dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan Pemberdayaan, masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat dan negara baldatun toibatun warobun gofur. Oke. Itu misi besarnya. Nah, kalau untuk misi perguruan itu adalah lembaga yang didirikan oleh yayasan khusus untuk mengurusi pendidikan. Oke, untuk pendidikan khususnya. Betul. Nah, itu visi kami adalah menjadi penyelenggara sekolah terbaik di Indonesia dengan budaya jati diri berakhlak berprestasi. Jadi tagline kami itu adalah berakhlak berprestasi. Oke, jadi nggak cuma berprestasi, dia Betul. nggak cuma memiliki kemampuan dan segudang macam prestasi, Betul. tapi ahlaknya pun harus bagus. Betul, dan itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21. Karakter, Benar bahasa banget. Islamnya itu adalah, karena kami sekolah Islam ya, bahasa agamanya adalah akhlak Ah, dan prestasi. iya benar banget. Betul. Kalau bahasa nasional mah bisa jadi pendidikan berkarakter ya Pak Bu. Betul. Benar banget. Berarti ini sebenarnya sejalan dong sekolah Darul Hikam ini dengan konsepnya Mas Menteri. Sangat sejalan. betul. Yup, Sobat Pi, Wisnu masih bakal ngobrol banyak nih sama ibu-ibu dan bapak-bapak dari Darul Hikam. So stay streaming di www.piradio.net kayak juara. Kalau kamu mau tanya seputar Darul Hikam juga boleh banget nih, siapa tahu ada yang tertarik kan. Boleh disampaikan aja di 0811 8155 500 atau kamu bisa connect ke Instagramnya Piradio di @piradio.net gaya juara. Masih ditemenin barengan sama Wisnu di Curhat bareng saya tuh. Curhatnya kamu di sore hari nggak bakal bosen deh. Apalagi nggak bakal bosen karena kita ditemenin sama Bapak Ibu dari Darul Hikam. Halo Bapak Ibu, masih ada? Halo. Masih dong. Masih ada nemenin kamu tuh Sobat Pi sampai nanti ya, selama 1 jam ke depan kita bakal nemenin kamu. Nah ini kalau ngomongin Darul Hikam, ini kan tadi ngedengar dari pendidikannya, dari sisi sekolahnya tuh banyak banget sebenarnya. Kalau mau sekolah di sana, fasilitasnya apa aja sih Pak Bu? Boleh Bu Ami? Oke, ya. Yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Direktur, kita itu memang lokasinya berbeda-beda. Ya. Ada yang di pusat itu di Jalan Istirahat Juanda. Oke, di Dago ya Bu ya? Ya, itu kalau di sana sebetulnya landmark kita ya Masjid Darul Hikam yang paling besar itu di Jalan Istirahat Juanda. Dan di sana itu lokasinya untuk pusat perguruan dan yayasan sama SD. Sedangkan kalau di secondary di Lembang itu letaknya tempatnya yang tadi di lokasinya di Lembang itu khusus untuk secondary. Oke. Di sana itu luasannya berapa ya Bu Rudi? 8.000 meter. 8.000 meter. Itu saya yang pernah ke situ Bu. Zaman situ ya. Di situ kalau fasilitas ya hampir semua kelas kita sudah mulai dari infokus, kemudian AC ya. Yap. Kemudian sarana olahraga. Itu ada lapangan basket, lapangan tenis ya di secondary.
Kemudian Bu, kalau lapangan helikopter futsal. ada nggak, Bu? Belum ada. Belum ya, nanti. Ya. Soon. Masjid. Ya, Masjid. kemudian juga masjid itu baru selesai kita di sana. Oke. Dan alhamdulillah masjid yang kita bangun di Lembang ini bisa digunakan oleh masyarakat. Oh gitu, jadi masyarakat yang di sekitar juga boleh masuk untuk Boleh. menggunakan masjid Boleh. itu. Oke, benar banget. Jadi memang ada ya konsep pendidikan dan Betul. pemberdayaan masyarakatnya Ya. juga gitu. Dan yang paling baru itu lokasi kita di Dagogiri. Mhm. Ini letaknya bersebelahan dengan Dagogiri 4. Di Wah, sana bisa kita sambil punya- main dong, Bu. betul. Kita punya lahan di sana itu 8 hektar ya, 8 Bu Ruri ya. hektar. 8 hektar Ya. tuh. Wow. Yang tadi kata Bu Ruri ada SMA, Mhm. kemudian nanti rencananya SMP Oke. sama asrama. Mhm. Nanti sarana outbound juga kita di sana. Futsal indoor dan outdoor juga di sana, gitu ya. Cuman sekarang masih lahan kosong yang biasa dipakai untuk karakter camp. Jadi untuk camping kita Oke. sudah punya tempat di sana. Oke ya, berarti Sobat Pi ini bisa dilihat ya kalau luas banget Darul Hikam ini. Ini hampir kayak Dufan ya, banyak wahana ya Bu ya. Semua ada fasilitasnya mulai dari yang indoor, outdoor. Ya. Bahkan kalau di Dago nih kamu berkesempatan buat main juga ke tempat wisata yang ada di Dago. Keren banget. Nah Bu, kalau misalnya di Darul Hikam sendiri nih ini Ibu sama Bapak nih udah di sana nih selama berapa tahun? Kalau Dari dari yang Bu paling Ami senior, deh. Oh, dari yang paling senior yang mana nih? Kalau saya sendiri Mm-mm. dari tahun 2001. Dari tahun Jadi 2001. 18 wow, tahun 18 tahun Ibu di Betul. sana. Saya di sana dari mulai magang sebelum selesai kuliah sudah magang di sana. Oh gitu. Oh berarti ini ya ikut membangun dari bayi gitu ya. Ikut membangun sampai 18 tahun tuh Ya. bukan waktu yang sebentar, Bu. Betul, iya. Oke. Kalau Ibu Ruri, Saya sebenarnya nggak tahu jauh juga, sekitar Mhm. 20-21 tahun lah. wow, ini Di dedikasinya Darul Hikam. sangat tinggi sekali. Karena sesuai passion. Oh gitu. Oke. Kalau Pak Lukman? Kalau saya paling junior, lulus Oh, gitu. kuliah 2006, Mhm. masuk ke Darul Hikam 2007. 2006 2007. Sekitar ada ya lebih dari 10 tahun juga ya, Pak ya. 10 tahun. Lama dan Lama sangat juga. banyak pengalaman selama di Banyak Darul pengalaman banget. Dan sebelumnya nih kalau ibu ini pernah pernah sebelum di Darul Hikam ini pernah bekerja di luar bidang pendidikan atau gimana? Ya. Kalau saya sendiri kan sebetulnya dari Fakultas Hukum. Sekarang jadi pendidik. Jadi pendidik. Wow. Di belakang itu memang ada SH gitu. Jadi awalnya sih sebetulnya saya terlibat di Darul Hikam itu untuk legal. Mhm. Untuk legal, kemudian juga membantu lembaga bantuan hukum Darul Hikam. Oke. Gitu ya. Tapi setelah sering bantu kasus-kasus ke pengadilan kok Mhm. kayaknya nggak sesuai hati nurani gitu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya terlibat di administrasi di Darul Hikam di legal. Mhm. dan terdampar jadi guru. Gitu. Kemudian karena dari Fakultas Hukum dapat tugas tambahan harus Mhm. mengajar. Intinya sih sebetulnya pengen tau dunia anak remaja. Oke. Kepo Nah, ya Bu ya. Betul. Ini yang pas apa? Saya dari sarjana hukum akhirnya saya ditugaskan untuk mengajar PKN. Oke. Ya, ada sambung-sambungnya. Bener Bu, nanti. ada sambung-sambungnya kan di PKN juga kita belajar tentang undang-undang ya Betul. UUD 1945. Berarti nggak menutup kemungkinan dong ya dari bidang manapun pada akhirnya bisa menjadi tenaga pendidik. Oh iya. Betul, bahkan SDM di Darul Hikam itu banyak dari teknik Dari ini ya. ya. Dari Dari ITB, sarjana dari teknik, Unpad. dari ITB, dari Unpad. Malah bukan dari gitu sarjana ya. pendidikan. Sarjana pendidikan ada, memang Ada itu juga. persentase paling besar dari Mhm. sarjana pendidikan. Cuma untuk mewarnai dunia pendidikan itu sendiri, Wow. gitu kan ya. Sebetulnya kita membutuhkan dari ya berbagai bidang ilmu. Oke. Nah kalau Bu Ruri sendiri seperti apa Bu? Waduh. Saya S1 saya kimia murni. Kimia murni. S2 saya di teknik kimia, dua-duanya di ITB. Nah lo kan. Tapi gitu, jadi ternyata saya pernah jadi dosen juga. Kemudian ketika bergabung Darul Hikam waktu itu saya awalnya memang di bidang manajerialnya. Dan ternyata saya baru menemukan passion saya itu di bidang manajerial pendidikan. Oke. Kenapa? Karena kalau di pendidikan itu dinamis ya. Kita berhadapan dengan siswa, Dengan dengan siswa orang dan tua, dengan pasti akan berubah ya Bu ya betul. setiap harinya. Dan ekspektasi orang tua begitu beragam dengan berbagai background orang Yep. tua, dan ternyata menyenangkan. Dan itu membuat kita jadi belajar terus. Jadi Oke. seorang pembelajar. Itu yang kemudian membuat saya betah di Darul Hikam, selain memang iklim kerja di Darul Hikam yang sangat egaliter. Oke. Nggak ada tuh Nggak ada kayak gap ya Bu ya. birokrasi. Jadi nggak ada ini kan ada Pak Lukman yang junior, nggak ada Ya. junior dan senior gitu. Lihat aja ini kan bareng, dan ini hampir sama kan? Iya. Kelihatannya Iya. malah
Ibu bisa aja nih. Oke, thank you banget Bu Ruri. Yeah. Ternyata dari sarjana kimia and then S2 di teknik kimia pun bisa ternyata mengajar ya. Bisa juga. Kalau Pak Lukman nih dari mana? Kalau saya jiwa raga untuk jadi guru. Beliau kandidat dokter loh. Oh gitu. Ya. S1 saya di Pendidikan Sejarah UPI, S2 di kita satu alma mater. Betul, satu alma mater. Jadi tahu UPI ya. Iya. Kemudian S2-nya juga S2-nya di Pendidikan IPS dan sekarang lagi program doktoral di Pendidikan Sejarah. Wah, jadi, semoga cepat beres Pak, cepat lulus. Kalau Bapak memang sudah mendarah daging dari awal ya. Betul. Di sana juga mengajar sejarah berarti. Saya mengajar sejarah dan IPS. Oke, berarti masih relate gitu. Wah, keren banget Sobat Pi, ini Bapak Ibu yang di sini justru beberapa bukan dari kalangan yang lahir di dunia pendidikan, tapi bisa juga kok untuk mendidik. Kalau pendidikan mah itu mah bebas sih buat siapa aja Sobat Pi, gak harus dari kalangan dunia pendidikan. Yang penting mah semangat kerja dan juga profesionalismenya yang terus dijaga ya Bapak Ibu. Wisnu masih bakal nemenin kamu nih barengan sama Bapak Ibu di Darul Hikam, cuma di www.piradio.net Gaya Juara. Gaya Juara di piradio.net. Sobat Pi bisa ditemenin barengan sama Wisnu di afternoonnya kamu, tentunya di curhat bareng saya tuh. Dan sekarang kita masih curhat barengan sama Bapak Ibu dari Darul Hikam. Ya, Bapak Ibu dari Darul Hikam masih ada suaranya kan? Ada dong. Ada dong. Yeay, mantap banget. Dan ibu dan bapak-bapak dari Darul Hikam ini katanya benar nggak sih mau mengadakan event yang namanya DHEC? Betul ya? Betul. Jadi ini tuh event apa? Oke. Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa tahun ini Darul Hikam milad yang ke-54. Oke. Kalau saya yang ke-23. Nanti ya. Oke. Setengahnya. Nah, dalam rangka milad ini kami menyelenggarakan 2 kegiatan besar. Yang pertama adalah Darul Hikam Education Conference. Oke. Dan DHEC ini merupakan kali ketiga kami menyelenggarakan. Oke. Jadi sebetulnya ini event 2 tahunan untuk Darul Hikam. Lalu kegiatan yang kedua adalah Deharan. Lari ya Bu? Lari, betul. Okay. Nah, dua-duanya tentu punya tujuan khusus ya. Kalau DHEC sejak awal memang kegiatan ini kami tujukan untuk para pendidik, pemerhati pendidikan, kemudian juga untuk kalangan birokrat pendidikan, dan untuk masyarakat luas tentunya yang punya concern terhadap pendidikan. Dunia pendidikan ya. Betul. Gitu. Nah, ini tema setiap penyelenggaraan itu berbeda-beda, dan kebetulan ini Pak Lukman ini adalah ketua panitia DHEC yang ketiga. Bapak ketua sekaligus kepala sekolah tadi ya? Ya, betul. Oke. Dan untuk Deharan itu ketua panitianya adalah Bu Ami. Ada semua di sini dua-duanya. Sengaja memang dibawa ke sini. Dan untuk DHEC ini terus terang saja kan 70% itu kami mengundang pembicara itu dari non-pendidikan. Dari non-pendidikan? Betul. Kenapa? Kenapa Bu? Karena dalam hemat kami kalau para pendidik disuguhi materi-materi dari kalangan pendidikan sebenarnya sudah biasa. Kami ingin berikan wawasan baru, insight baru. Bagaimana sih pendapat para pakar, para ahli di luar dunia pendidikan terhadap pendidikan? Jadi ngasih perspektif baru ya Bu ya justru. justru. Betul. Jadi dari ada kalangan pengusaha, ada nanti Pak Lukman akan cerita lebih banyak bagaimana penyelenggaraan DHEC. Nah, kalau untuk Deharan, tujuannya itu adalah untuk silaturahmi akbar bagi keluarga besar Darul Hikam dan masyarakat umum. Gitu. Jadi kita nanti berharap mudah-mudahan atau target kami adalah merekrut 2.000 peserta untuk Deharan ini. Dengan hadiah yang luar biasa, nanti Bu Ami akan menyampaikannya lebih. Ini saya nggak sabarnya di hadiah Bu ini. Silahkan sekali. Yang selalu saya nantikan. Jadi dalam rangka milad ya Darul Hikam yang ke-54, Darul Hikam ini bakal ngadain Sobat Pi yang namanya 2 event. Dan dua-duanya sama-sama keren banget. Yang pertama namanya DHEC ya. Jadi soal conference dan seminar. Yang di sini udah hadir Bapak Kepala Ketua penyelenggaranya Bapak Lukman. Jadi kalau misalnya DHEC ini nih Pak, kan conference itu seperti apa sih Pak conference-nya? Jadi conference ini sebetulnya lahir dari Darul Hikam itu selain juga sebagai praktisi di dunia pendidikan, kita juga tidak mau ketinggalan dari
diskursus tentang dunia pendidikan hari ini yang sedang berkembang. Nah, ada dua latar belakang kenapa DHEC ini dilaksanakannya dengan tema ini. Yang pertama adalah kita melihat bahwa era disrupsi sekarang itu sudah sangat melibas semua aspek. Iya, benar. Termasuk salah satunya adalah dunia pendidikan. Bahkan kami itu di diskusi-diskusi kami internal di Darul Hikam itu ternyata kita menemukan bahwa disrupsi itu sebentar lagi akan segera selesai dan akan digantikan oleh era baru namanya abundance. Dan kemudian kita teliti dalam dunia pendidikan abundance itu seperti apa. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita ingin mempertahankan eksistensi dunia pendidikan di era disrupsi dan di era abundance ini. Kemudian yang keduanya, dipilihnya menteri baru yang pada saat itu sangat mencengangkan semua orang. Itu sangat mencengangkan semua orang, termasuk Kang Wisnu mungkin. Iya, karena bukan datang dari dunia pendidikan justru Pak gitu. Nah, itu sebetulnya ada sesuatu yang sedang bergemuruh dalam semangat guru-guru, bergejolak dalam pikiran guru-guru. Itu terkait dengan apa saja yang kemudian kemarin-kemarin dilontarkan oleh Mas Menteri ini. Salah satunya mungkin adalah Merdeka Belajar itu, Pak. Dan itu menjadi satu pertanyaan paling mendasar dari semua guru tentang arah baru pendidikan Indonesia itu kemana sih? Gitu. Karenanya tema ini diambil untuk dijadikan konferensi ini, yaitu arah baru dunia pendidikan Indonesia. Ini well prepared banget ya, semuanya udah based on penelitian, based on research dari Bapak Ibu di Darul Hikam, sehingga akhirnya membuat kegiatan nih, conference ataupun seminar dengan tema arah baru dunia pendidikan. Karena melihat, ya memang sih Bu, kalau misalnya saya lihat juga dunia pendidikan sekarang udah, lihat aja kayak Bapak Ibu juga nggak semuanya dari dunia pendidikan. Dan itu justru melahirkan warna baru gitu ya. Ini kalau misalnya ngomongin soal tadi sempat nyinggung soal Mas Nadiem, memang Mas Nadiemnya bakal ada juga Pak, atau tamu-tamu yang lainnya? Jadi di seminar dan konferensi kali ini kita menghadirkan lebih dari 15 pembicara. Yang pertama Mas Menteri kita undang. Wow. Buat sobat ini datang atau tidaknya ya, karena yang sibuk. Penting diundang ya Pak. Yang sudah confirm hadir di acara kami itu adalah pertama Bapak Sandiaga Uno. Itu akan hadir dan kita ingin melihat perspektif dari orang bisnis tentang dunia pendidikan seperti apa. Kemudian yang kedua ada dua anggota Komisi 10 DPR RI yang membidani pendidikan. Pertama ada Ibu Hetifah sebagai Wakil Ketua Komisi, dan yang kedua ada anggotanya Ibu Desi Ratnasari. Beliau artis terkenal ya. Iya. Beliau walaupun saya di era milenial juga tahu Pak. Tahu. Saya tahu Tenda Biru kok Pak. Kalau yang cantik tahu aja ya. Kemudian dari para ahli kita bisa menghadirkan Profesor Dr. Arif Rahman Hakim. Beliau legenda pendidikan di Indonesia. Alhamdulillah sudah confirm bisa hadir. Kemudian selain itu juga akan hadir dari beberapa pembicara dari luar negeri sebagai pembanding untuk kita bisa melihat bagaimana pendidikan di luar negeri. Dan kemudian juga akan hadir Ibu Dewi Sartika di sini. Oh iya, betul. Ibu kita Kartini, Ibu kita Dewi Sartika. Dan nanti anchor dari pembicaraan semua seminar ini itu sebetulnya ada di dua tokoh di Darul Hikam. Pertama ada Bapak Sodik Mujahid, beliau sebagai anggota DPR juga, dan beliau sangat konsen di dunia pendidikan, hari ini sebagai ketua yayasan pendidikan karakter ya, tentang pendidikan karakter. Dan juga Ibu Ruri Ramadan yang hadir bersama saya juga nanti akan menjadi pembicara ya. Dan satu lagi Menteri betul. Sofian Jalil, Pak Sofian Jalil, juga sudah confirm untuk hadir. Tuh Sobat Pi, jadi banyak banget ya, nggak cuma justru yang dihadirkan di seminar ini bukan dari kalangan pendidikan. Banyaknya tuh justru dari pakar-pakar yang menerjuni atau membidangi bidang lain, karena pengen melihat perspektif pendidikan tuh dari sisi yang lain. Betul. Kita ingin kaya referensi. Iya, bener gitu banget. Ya. Itu tuh harus ya Bu ya gitu. Jadi biar bisa kolaborasinya tuh enak gitu satu sama lain. Sekarang itu bukan zamannya ego dengan bidang masing-masing ya Mas. Iya, bener banget. Bukan zamannya Pak aku. Tapi kerjasama dan kolaborasi. Nah, Pak Lukman, kalau misalnya acara konferensi ini itu tuh bayar nggak sih? Atau gimana skema pendaftarannya gitu? Iya, pendaftarannya sebetulnya bisa langsung diakses di www.dhec.com. Itu nanti pemirsa bisa dhec.darulhikam.com. Di website resminya Darul Hikam ya? Iya, kita khusus membuat website itu untuk acara ini. Dan tadi terkait dengan bayar-membayar. Sebelum bayar-membayar, acara ini akan dilaksanakan tanggal 4-5 Maret, jadi sekitar 2 pekan lagi. Akan dilaksanakan di Ballroom Hotel El Royal. Di Kota Bandung ini. Wah, pasti banyak makanan dong Pak. Iya, jelas. Nah, untuk fee-nya ini sangat murah sekali. Jadi kita tuh bagi beberapa segmen. Untuk segmen
Oh ya, tadi lupa, selain peserta juga kita menerima call paper. Oh gitu, oke. Ya, jadi buat yang melakukan ya, penelitian Mas Wisnu dan kalau mau nitipin makalahnya boleh. Oke, bismillah ya Pak. Ya. Nah untuk ininya sendiri, fee-nya sendiri itu macam-macam. Dari yang pertama pemakalah itu 800.000. Oke. Kemudian untuk kepala sekolah dan yayasan itu 500.000. Oke. Untuk guru dan mahasiswa itu 350.000. Wah, murah sekali untuk Iya, saya murah ya Pak sekali. ya. Kalau misalkan daftar 5 itu gratis 1. Oh, gratis 1 slot. Khusus untuk guru. Khusus untuk Oke, guru. khusus untuk guru. Wih, keren banget Sobat Pi, ini acaranya bakal besar karena didatengin sama banyak banget pembicara, ada kurang lebih 15 pembicara ya Pak ya. Iya. Dan juga buat Sobat Pi nih yang misalnya ayahnya ada yang guru atau misalnya saudaranya ada yang menjadi seorang peneliti, bisa juga nih buat masukin papernya Sobat Pi mungkin atau bapak ibunya ke acara ini. Terus udah gitu juga acaranya bakal dilakuin di tanggal 4 sampai 5 Maret, jadi jangan sampai ketinggalan. Info lebih lanjut Sobat Pi bisa akses aja di situs resminya Darul Hikam di darulhikam.sch.id. Betul ya? Iya, betul. Iya, oke. Keren banget Pak Lukman, semoga acaranya sukses ya Pak ya. Amin. Kami juga mengundang ya Pi Radio untuk hadir. Oh oke, nanti. siap. Wah terima kasih banyak. Kehormatan banget Bu buat kami dari Pi Radio, apalagi saya Bu. Alright, ini ngomongin soal conference. Nah kita sekarang bakal beralih dulu sedikit ke Ibu Ami yang bakal ngobrolin soal deharan. Tapi sebelum ngobrolin deharan, kita bakal cut dulu sebentar. So stay streaming on www.piradio.net Gaya Juara. Sorenya kamu Sobat Pi ditemenin barengan sama Wisnu di www.piradio.net Gaya Juara. Wisnu nih ditemenin bareng sama Bapak Ibu dari Darul Hikam ya, dari Yayasan Darul Hikam, yang dalam rangka memperingati miladnya yang ke-54 akan membuat salah satu eventnya adalah DHEC atau conference yang bisa diikutin sama mahasiswa boleh, sama sekolah juga boleh, bahkan sama kepala sekolah ataupun para peneliti juga boleh. Dan banyak banget ininya ya, banyak banget pembicaranya yang hadir, bahkan sampai 15 pembicara, bahkan mungkin bisa lebih. Salah satunya ada Sandiaga Uno, terus udah gitu ada Ibu Dewi Sartika, ada juga ada juga ibu-ibu dari Komisi 10 di bidang pendidikannya DPR, ada Bu Hetiva dan juga Ibu Desi Ratnasari, dan masih banyak lagi. Dan acara ini bakal diselenggarakan di tanggal 4 sampai 5 Maret 2020. So buat kamu nih Sobat Pi yang pengen ikutan, boleh langsung daftar aja di alamat resminya Darul Hikam di www.darulhikam.sch.id. Tapi ternyata nih Darul Hikam dalam memperingati miladnya nggak cuma ngadain kegiatan DHEC atau event DHEC, tapi juga ada Deharan ya Bapak Ibu ya. Betul. Deharan ini lari-lari atau gimana ini? Lari-lari, tapi bukan lari dari kenyataan. Oh, jadi gimana nih Bu Ami Deharan ini kegiatannya? Ya, kalau tadi kita udah dengar DHEC, itu kayaknya event milad yang formal. Oke. Deharan sendiri ini kita fun-nya ya. Fun atau informal ini memang kegiatannya sendiri itu kayak tadi Bu Rudi sudah sampaikan ini sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah percaya akan proses pendidikan di Darul Hikam. Oke, sama ajang untuk reuni ya Bu ya mungkin. Betul, ya. Karena reuni. memang sasaran pesertanya sendiri dari mulai siswa, guru dan karyawan Darul Hikam, alumni, kemudian keluarga besar dan masyarakat umum. Oke. Dan untuk event yang Deharan ini apakah juga sama dikenakan biaya atau gimana Bu? Betul. Jadi kalau di Deharan ini sebetulnya kita ada 4 kegiatan dari mulai fun run. Kita memang konsepnya fun run bukan race gitu ya. Iya jangan balapan. Jadi, ya Bu ya. Betul. Saya nanti nggak akan bisa ikut. Fun run ini pas banget buat mereka yang pelari pemula. Buat apalagi fun run ini kita punya waktu closing gate itu 2 jam. Untuk jarak 5 kilo. Wah, ternyata nggak jauh-jauh banget ya Bu ya. Mana di pusat kota Bandung, kita nanti venue-nya itu di halaman Gedung Sate, di halaman belakangnya. Kemudian dengan rute 5 kilo itu memang sengaja memudahkan para peserta yang tingkat TKSD. Oh, ada juga? Ada, betul. Karena memang mereka akan hadir bersama keluarganya. Kemudian selain fun run ini ada pentas seni. Ini di sini ajang show-nya anak-anak Darul Hikam ya. Betul.
Kemudian ada bazar. Bazar ini dipegang oleh UMKM Kota Bandung. Sama senam Senam. bersama. Senam kayak apa sih yang lagi Poco-poco. rame? Oh, poco-poco. Ya, kita Atau senamnya apa? tradisional ini ya, lebih ke tradisional Oke. tadi poco-poco atau mau mere ya. Mau mere. Ya, gitu. Yang lagi hype di kalangan ibu-ibu ya, Bu? Iya. Betul, iya. Kemudian untuk tadi acaranya tanggal 8 Maret, kalau pembiayaan kita memang ada komunitas dan umum. Oke. Untuk yang umum sendiri itu 175.000, Mhm. sedangkan komunitas itu dengan minimal 10 peserta itu 150.000. 150.000. Kalau yang umum tadi 175.000. 175.000. Nah, fasilitas yang diterima oleh peserta sendiri, respeknya itu dari mulai jersey, Mhm. kemudian medali, Oke. kemudian waist bag, dan refreshment. Oke. Pokoknya semua tersedia lengkap ya, Bu ya. Betul, Dengan harga ya. segitu udah bakal dapat macam-macam. Ya. Iya, benar Yang banget. paling menariknya itu door prize. Nah, ini door prize yang ditunggu-tunggu pasti. Door prize-nya apa nih, Bu? Ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan Kiblat Tour Travel. Mhm. Ini mereka sudah menyediakan 1 buah fasilitas umroh. Wow, fasilitas umroh. Betul. Ini diberangkatin umroh maksudnya? Iya. Betul, ya. Wow. Free Untuk satu orang ya, Bang ya. Ya, free Wah, untuk satu orang. oke. Kemudian juga kita menyediakan 3 voucher diskon umroh itu sebesar 7.500.000. Masya Allah banyak Ya. banget, Bu. Kemudian grand door prize-nya itu insya Allah ada 1 buah motor Honda Beat. Wow. Boleh nih dibagi-bagi Hondanya sekarang. Ya betul. Selain nanti door prize yang lainnya dari mulai sepeda gunung, kemudian ya alat masak, Alat rumah tangga, masak, ya, gitu rumah tangga ya. TV yang gitu-gitu ya. TV kayaknya enggak. Oh enggak ya. Malum Bu buat zaman ya. buat anak kosan Bu malum. Gitu ya. Keren banget ternyata door prize-nya ini pasti ditunggu-tunggu nih sama Sobat P. Apalagi yang punya cita-cita mau berangkat umroh kan lumayan banget ya. Dapat fasilitas umroh. Bu kalau ada yang pasangan gimana dong? Nggak masalah. Jadi sebetulnya daftarkan saja, apalagi banyak yang komunitas ya gitu ya. Untuk umroh sendiri memang sebetulnya kalau pasangan tinggal nambah 1 orang lagi. Iya, sih, 1 orang lagi bayar ya. Iya. Itu mau bayar sendiri. Jadi cover. Oke, keren banget Sobat Pi. Jadi di eventnya Deharan ini ternyata kamu bisa lari barengan sama keluarga kamu atau mungkin sama adik-adik kamu. Pokoknya yang fun-fun aja deh. Jaraknya juga nggak akan jauh kok, cuma 5 km aja dimulai dari belakang Gedung Sate. Dan juga closing gate-nya cuma 2 jam. Jadi ini waktu yang lama buat kamu bisa jalan-jalan dan juga lari barengan sama siapa deh yang mau kamu ajak. Selain itu di Deharan juga Darul Hikam bakal ngadain soal pentas seni, terus bazar sama senam juga. Dan yang paling menarik adalah door prize-nya paket umroh berangkat 1 orang. Bu, boleh tahu tips and triknya nggak biar dapat umroh? Doa yang banyak. Banyak. Oke, Pak. oke Iya, siap. Betul. Ini saya lupa link untuk pendaftarannya. Oh iya, oke. Link untuk pendaftarannya di mana? Untuk pendaftarannya ini di Oke. www.deharan.or.id. Oke. Jadi buat yang mau daftar bisa langsung ke www.deharan.darulhikam.or.id. Iya. Oke. So Sobat Pi, jangan sampai ketinggalan dong event-event menarik ini. Apalagi lumayan kan, kamu yang anak kosan nih pasti butuh lah motor, sepeda yang gitu-gitu kan. Siapa tahu betul, dapet iya. kan. Ibu Bapak semoga acaranya lancar ya, semoga Terima acaranya kasih. sukses. Amin. Semoga saya bisa dapat fasilitas umroh ini. Amin. Dan ini sih Wisnu masih mau ngobrol bareng sama ibu bapak di Darul Hikam. Selama ini kan ngajar di Darul Hikam ya Bu ya. Waktunya udah panjang-panjang, lebih dari 15 tahun bahkan. Apa sih suka duka atau kesenangan ketika bapak ibu ngajar? Boleh deh dari Pak Lukman deh, yang paling junior ya Pak. Saya pikir tadi saya tunda jawabannya, denger senior dulu. Suka dukanya pertama karena saya memang punya passion jadi seorang guru. Saya berpikir Indonesia ini akan maju bukan karena kita concern ke politik atau ekonomi, Oke. tapi memang kalau concern ke pendidikan menurut saya itu investasi terbaik buat bangsa ini. Karenanya kebanyakan sukanya ya kalau menurut saya. Wow, keren banget ya. Dukanya sedikit sekali karena semuanya dinikmati. Jadi dukanya mungkin 0,00% nyaris gak ada duka menjadi seorang guru menurut saya. Harus bersyukur Betul, juga ya Pak ya. betul. Karena
betapapun kalau di sekolah itu ada masalah, ketika passion kita menjadi seorang guru itu bukan lagi menjadi sesuatu yang sangat menakutkan buat kita atau membuat kita jadi down, bukan. Justru malah kita tertantang untuk memberikan solusi akan hal itu. Wow. Jadi kalau saya kebanyakan sukanya tuh hampir 100% suka. Wow, ini bisa menginspirasi para guru yang ada di luar sana. Mungkin Sobat Pi yang pengen jadi guru juga, biar bisa menginspirasi kalau jadi guru tuh ternyata suka kok dan fun juga ketemu sama anak-anak di sekolah. Nah, kalau dari Bu Ruri nih, apa nih suka dukanya? Sukanya yaitu seperti saya sebutkan tadi, kita jadi tidak jumud, jadi terus belajar, menjadi seorang pembelajar. Karena setiap saya tidak katakan masalah ya, tapi lebih ke challenge, ke tantangan. Kita mencari gitu. Lalu kita juga jadi selalu meningkatkan kompetensi diri kita. Kita tidak pernah karena selalu merasa kurang gitu. Kita rasanya udah sampai tahap ini, tapi ternyata dunia itu berubah, dunia itu dinamis, betul. Gitu. Jadi kita terus. Apalagi di era sekarang ya Bu ya, betul, anak-anak banyak luar biasa. Istilah-istilah yang kadang kita nggak ngerti kan, betul. harus belajar lagi. Dan gitu. kita jadi muda terus. Karena ngomongnya sama anak-anak terus. Itu yang penting Bu. biar tetap muda, biar tetap betul, semangat muda. Oke, kalau Bu Ami nih terakhir apa sih suka duka dan kesan pesan menjadi seorang guru nih? Ya udah pasti sih pengalamannya menarik banget ya. Apalagi kita ketemu sama anak remaja, kita jadi lebih memahami atau bahkan memandang segala sesuatu dari sudut pandang anak dari remaja. Perspektif mereka. Betul, ya. Yang kayaknya beda banget dengan zaman kita gitu ya. Jadi kita hadir tuh sebetulnya lebih enaknya tuh sebagai coaching. Anak-anak bisa curhat ya kan. Kemudian ya tadi kita jadi ikut muda. Anak-anak ngomongin K-pop kita jadi ikutan. Karena kalau enggak kita mau jadi harus tahu ya. Betul. K-pop yang lagi hype. Bahkan mungkin drama-drama Korea juga Ibu jadi tahu nih. Sebetulnya supaya bisa nyambung vibe-nya aja sih. Iya, benar banget. Jadi biar Stay streaming at pradio.net.